Pasar tenaga kerja merupakan mekanisme di mana pekerja dan perusahaan bertemu untuk melakukan transaksi pekerjaan. Pasar ini mencakup permintaan dan penawaran tenaga kerja serta berbagai mekanisme yang memungkinkan perdagangan produktif antara pekerja dan pengusaha. Setiap lowongan pekerjaan memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda. Dan pemberi kerja menilai kandidat berdasarkan pendidikan, karakteristik pribadi, serta keterampilan atau kemampuan mereka. Menurut Suroto tahun 1992 menemukan bahwa ketika ada produsen, pedagang atau perantara dan konsumen komoditas di pasar komoditas, tugas pasar tenaga kerja adalah mendistribusikan tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan. Pelaku pasar tenaga kerja adalah pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Masing-masing pihak yang tersebar memiliki tujuan yang berbeda. Pencari kerja memiliki satu tujuan untuk mendanai kebutuhan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan tenaga kerja meningkat dan tingkat upah biasanya naik. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat, permintaan tenaga kerja menurun dan tingkat upah biasanya turun. Yang kedua ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menekan tingkat upah karena pencari kerja bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang baru dapat mengubah jenis pekerjaan yang tersedia dan keterampilan yang dibutuhkan, yang dapat berdampak pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang terakhir, yang keempat, kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan program pelatihan kerja dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja. Jenis pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja utama atau primary labor market dan pasar tenaga kerja sekunder atau secondary labor market. Menurut Suroto 1992, orang yang bekerja di pasar tenaga kerja utama umumnya menikmati beberapa keuntungan, seperti upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, pekerjaan yang lebih aman, kesempatan untuk maju, keadilan, dan penegakan aturan ketenagakerjaan yang baik. Di sisi lain, mereka yang bekerja di pasar tenaga kerja sekunder biasanya menderita upah rendah dan kondisi kerja yang buruk, pekerjaan yang tidak tetap, banyak perubahan pekerjaan, kesempatan promosi yang rendah, kurangnya pengawasan yang ketat, serta kurangnya disiplin dan banyaknya pencurian. Tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Pasar tenaga kerja terdidik adalah pasar yang menemukan keterampilan khusus biasanya didapatkan melalui pendidikan formal yang melakukan investasi waktu dan pendidikan yang signifikan. Jadi, masing-masing mereka menghabiskan waktu yang relatif lama untuk mencari penyesuaian terhadap apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, pasar tenaga kerja tidak terdidik adalah pasar yang tenaga kerja yang memasok pekerja yang tidak memerlukan keterampilan khusus atau tingkat pendidikan yang rendah. Pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja intern adalah pasar di mana prioritas diberikan kepada karyawan yang ada untuk mengisi posisi pekerjaan yang diperlukan. Hal ini biasanya berkaitan dengan promosi karyawan. Sedangkan pasar tenaga kerja ekstern adalah pasar yang menerima pihak luar untuk mengisi posisi yang diperlukan. Menurut Suroto 1983, permintaan tenaga kerja ialah permintaan berdasarkan pada kesediaan untuk membayar upah tertentu sebagai imbalan. Pemberi kerja membutuhkan karyawan dengan kesediaan membayar gaji dengan jumlah tertentu setiap kali. Oleh karena itu, dalam persyaratan ini diperhitungkan tingkat upah yang berlaku di masyarakat atau tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja yang bersangkutan. Menurut Sumarsono 2003, permintaan tenaga kerja mengacu pada jumlah kerja yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau instansi. Menurut Ferianto 2014, kesempatan kerja adalah banyaknya lowongan yang dapat diisi dalam suatu pekerjaan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Kesempatan kerja ini memiliki kriteria khusus untuk mencalon karyawan yang akan diterima. Oleh karena itu, kesempatan kerja seringkali tidak sepenuhnya terpenuhi dengan penawaran tenaga kerja yang ada. Itu berarti permintaan tenaga kerja di pekerjaan ini masih menyisakan lowongan. Kemampuan suatu tenaga kerja untuk menyerap jumlah tenaga kerja
yang memenuhi kriteria tenaga kerja disebut dengan penyerapan tenaga kerja. COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Syahrial tahun 2020 dalam studinya mengenai dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah pekerja tidak seimbang dengan peningkatan lapangan kerja, dan bahwa pandemi berdampak besar terhadap ekonomi secara tidak proporsional pada kelompok populasi tertentu, yang berpotensi memperburuk ketimpangan bagi sebagian besar pekerja. Hasil kajian menemukan bahwa PHK di masa pandemi COVID-19 didominasi oleh sektor pariwisata dan jasa produksi, yang membutuhkan banyak tenaga kerja manual. Jadi kesimpulannya yaitu pasar tenaga kerja merupakan arena di mana perusahaan atau pembeli dan pekerja atau penjual berinteraksi untuk mengalokasikan pekerjaan dan mengkoordinasikan keputusan kerja. Pasar ini bisa diatur oleh serikat pekerja yang menegakkan aturan formal. Jadi pasar tenaga kerja ini dibagi menjadi pasar utama yang menawarkan keuntungan seperti upah tinggi dan kondisi kerja yang baik, dan pasar sekunder yang seringkali memiliki kondisi yang kurang menguntungkan. Ada juga nih perbedaannya antara tenaga kerja terdidik yang memerlukan keterampilan khusus dan tenaga kerja tidak terdidik yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah dan permintaan pasar. Dengan tingkat upah yang lebih tinggi, cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.